Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan mengangkat seputar silaturahmi. Kata silaturahmi berasal dari bahasa Arab, silat yang berarti hubungan, dan ar-rahmi yang berarti kekerabatan atau kekeluargaan. Silaturahmi dapat dipahami sebagai usaha untuk memperkokoh hubungan dan ikatan kekeluargaan dengan cara hormat dan berbuat baik kepada kedua orang tua, suami, istri, anak, dan seluruh anggota keluarga, baik yang dekat maupun yang sudah agak jauh. Dalam hubungan ini, silaturahmi hanya terjadi pada orang-orang yang mempunyai ikatan keluarga. Dalam perkembangannya, arti silaturahmi mengalami perluasan makna. Dalam pemahaman kita sehari-hari, silaturahmi sering diartikan sebagai usaha untuk memperkokoh persaudaraan dan persahabatan. Saudara di sini tidak hanya dipahami sebagai saudara sekandung, melainkan juga saudara dalam arti sebangsa, semasyarakat, setempat kerja, dan lain-lainnya. Dengan demikian, silaturahmi memiliki arti yang sangat luas. Banyak ayat Al-Quran yang mengulang-ulang dan sekaligus menegaskan pentingnya silaturahmi, baik dalam pengertian yang sempit maupun dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqibah. An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu. Pendengar yang berbahagia, yang menarik dari ayat ini bahwa memegang teguh silaturahmi muncul dalam konteks yang sama dengan menyembah Allah, meyakini kemutlakannya dan bertakwa kepadanya. Rasulullah SAW yang kita jadikan panutan dan pedoman dalam kehidupan ini juga mendorong kita untuk menegakkan silaturahmi. Bagaimana sabda beliau dari Anas bin Malik, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki agar diperluas rezekinya dan diperpanjang usianya, maka hendaklah ia memegang teguh tali silaturahmi. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, isyarat dari firman Allah dan hadis Rasulullah dapat dikemukakan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi. Misalnya dengan memberikan makanan atau minuman atau uang kepada keluarga yang miskin. Kemudian mengadakan kunjungan-kunjungan yang memperkuat hubungan emosional. Memperluas saling cinta dan saling memberikan kebaikan. Memberikan nasihat satu sama lain tanpa ada perasaan egois. Dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Memberikan penghormatan yang hangat. Kemudian memberikan senyuman dengan sikap-sikap yang baik. Kemudian terakhir,
perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat memenuhi hati dengan cinta dan saling memberikan dorongan satu sama lain. Sahabat pendengar yang berbahagia, sedikit pada kali ini saya akan melihat tentang silaturahmi pada hari Idul Fitri. Dalam rangka menghindari ancaman dan dosa memutuskan hubungan silaturahmi pada hari Idul Fitri, di Indonesia berkembang budaya halal bihalal dan silaturahmi dengan cara saling memberikan bingkisan ataupun kartu lebaran dan saling mengunjungi, atau mungkin yang muda mengunjungi yang tua, anak mengunjungi orang tua, dan murid mengunjungi para gurunya. Mereka saling bersalam-salaman dengan diiringi ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami dapat mengerti bahwa dasari ayat Al-Quran dan hadis dapat dikatakan bahwa dasarnya perintah untuk bersilaturahmi itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Tidak ada perintah secara khusus untuk bersilaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Namun juga tidak ditemukan keterangan yang melarang seseorang bersilaturahmi pada hari Idul Fitri. Atas dasar ini, bersilaturahmi pada hari Idul Fitri bukanlah hal yang terlarang, melainkan suatu kebaikan yang tentu kita harapkan. Kenyataan ini didasar pada nilai dan manfaat yang diperoleh setelah bersilaturahmi, seperti mempererat hubungan kemanusiaan kita, baik individu maupun keluarga, ikrar kebaktian dan penghormatan anak terhadap orang tua, saudara muda terhadap yang tua, serta saling memaafkan akan dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat, baik disengaja ataupun tidak. Tentang pentingnya pemberian maaf ini disinggung oleh Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 40. Balasan dari kejahatan adalah hukuman yang setimpal, tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka ganjarnya ditanggung oleh Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, jika kita cermati lebih dalam, pemberian maaf adalah salah satu bentuk cinta kasih yang tak usah dimintai oleh yang lemah kepada yang kuat, agar martabat yang lemah secara psikologis tidak menjadi makin merasa rendah. Inilah sebabnya dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam membina hubungan antar sesama lebih menekankan perintah untuk memberi maaf dan bukan perintah untuk meminta maaf. Dalam surat An-Nur ayat 22, hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah? Sahabat pendengar yang berbahagia, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa pemberian maaf merupakan salah satu tangga kepemimpinan demokratis yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 159. Dan dengan rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau kasar dan kesat hati, niscaya mereka akan meninggalkan lingkunganmu. Maka dari itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.